Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Terima kasih. Senang mendengar Ibu baik hari ini. Hari ini ada pembelajaran Bu ya? Ya, ada Kita pelajaran front office front office di kelas di kelas 11. 11B ya. Saya akan mensupervisi Bu hari ini. Ya. Supervisi pembelajaran hari ini ya. Oke. Di kelasnya Ibu ya. Jam berapa Ibu? Jam berapa? Jam kelima, jam Kelima. 10.35. Kira-kira apa yang mau dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Pembelajaran front office nanti saya mau mengembangkan proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Ya, Bu ya. Terima kasih. Makasih Bu, silakan nanti kita ketemu di kelas ya. Ya. Terima kasih. Siapa? Oh, udah selesai. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Nice to meet you today. Hope all you everything well. Okay? Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran front office, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya, siapa yang ingin? Buatan absen seperti biasa ya, soalnya ibu sediakan gunting, sisir dan apa namanya ini? Pengulisan. Kalau istilahnya di housekeeping apa? Tahu? Saving kit. Oke, saving kit. Nina D. Setiagliani. Itu kelas. Oh, sorry, kelas A. Lilo Ika Widianingsih. Iwayan Pranianti. Okay, next, di Komang Ayu Jeremy. Sang Ayu Madesriati. Nikada Irin Sulistiawati. Ide Bagus Madya Purwo. Bayan Nada Giriasa. Ikut Beja Pamira. Dewa Sekar Bidang Permana. Iwayan
Ini Komandanila. Sang Ayu Made Mariani. Roman Krisna Aditya. Rizky Saputra. Kumar Mariana. Wali. Bayan Agus Dharma Putra. Dr. Didi Jayadi Putra. Dede Ananda Pradita. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini satu Ahmadiyah. Terima kasih anak-anak, karena hari ini luar biasa bagi kalian. Penampilan grooming kalian selalu nomor 1, selalu nomor 1. Karena seperti sebelum-sebelumnya masih ada aja yang kena gunting ataupun pemurisan. Tapi hari ini kalian semuanya baik-baik saja. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita dengan materi baru yaitu resepsionis. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menghandle tamu di resepsionis, baik menghandle check-in maupun check-out. Oke. Sebelumnya Ibu akan menampilkan berupa PPT, PowerPoint dan berupa video. Untuk penilaian yang akan Ibu ambil di resepsionis ini seperti sebelumnya materi reservasi. Oke. Kita mengingat sedikit saja tentang materi reservasi. Masih ada yang ingat apa itu reservasi? Yang masih ingat bisa angkat tangannya. Apa itu pengertian daripada reservasi? Atau tugas daripada seorang reservasi adalah ingat? What is a reservation? Rizky mungkin bisa menjawab apa itu tugas dan tanggung jawab seorang reservasi?
Tia Dewi. Mengapa pentingnya reservasi? Ya, kenapa perlu reservasi? Untuk mendapatkan kepastian kamar tersedia sebelum tamu menginap. Ya, Ibu bilang sebelum tamu menginap itu wajib reservasi. Bayangkan kalian jika kita tidak reservasi, cukup begitu tiba datang di hotel, kira-kira apa yang akan terjadi? Hah? Bingung. Terus apa lagi kira-kira? Iya, tepat. Kemungkinan tidak akan tersedianya kamar yang kita inginkan. Untuk itu kita harus selalu membuat reservasi sebelum kita datang ke sebuah tempat tersebut atau datang ke sebuah hotel. Ya. Ada lagi pertanyaan seputar reservasi pembelajaran minggu lalu dan minggu sebelumnya? Sudah paham reservasi? Kita lanjut ke resepsionis. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan berikan pertanyaan tematik dulu ya. Ibu akan sebut namanya di sini. Ikomah Kembar Mariana. Oke. Apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu check-in pertama kali di hotel? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Yang harus saya lakukan ketika pertama kali di hotel adalah menanyakan tentang kamar dan menanyakan tentang aktivitas kamar. Oke, bagus sekali ya, sudah ada bayangan di pikirannya. Ketika pertama kali datang, menanyakan fasilitas kamar dan menanyakan harga kamar. Sudah pasti tentu ketika kamu datang, berarti kamu jika menanyakan hal itu kamu belum membuat reservasi di awal. Oke, jika sudah membuat reservasi di awal, baik itu reservasi lewat telepon atau reservasi lewat email, kamu bakal tahu nanti di sana akan dijelaskan harga kamar, fasilitas apa aja yang ada. Nah, jadi ketika kamu datang ke hotel, tidak lagi menanyakan tentang berapa sih harga kamar ini, karena sudah tertera di sana dan kamu sudah tahu harganya. Itu bedanya ya. Ada tamu disebut tamu yang datang sudah dengan reservasi dan tamu yang datang tanpa reservasi. Dengan jawaban tadi yang dibilang oleh si Kembar itu, berarti dia termasuk tamu yang datang tanpa reservasi atau juga disebut dengan walk-in guest. Oke? Pertanyaan lagi satu. Sahayu Madesriyati. Apa yang kamu lakukan ketika pertama kali melihat kamu datang ke front office? Apa yang kamu lakukan ketika kamu lakukan ketika pertama kali melihat kamu datang ke front office? Kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Seandainya kamu menjadi seorang front office, baik itu reservasi atau resepsionis. Bisa lebih keras lagi? Menanyakan apa yang bisa dibantu. Bagus. Apa lagi? Membantu check-in atau check-out. Sudah, aja. Jawabannya sangat bagus ya. Menanyakan apa yang bisa dibantu dan menangani check-in atau check-out seperti itu. Nah, selalu ketika
orang ini kenapa sih setiap ketemu itu selalu cemburu, selalu nyebang gitu. Nah, sekarang kalian mulai dari sekarang tumbuhkan saya adalah hospitality, saya anak seorang perhotelan. Jadi dimanapun kalian ketika baru masuk sebuah hotel, tetap kalian pasang wajah kalian, tinggi kalian 5 cm, kurang lebih 5 cm. Terlihat selalu senyum, terlihat selalu ceria, karena itu akan membawa image kalian baik maupun image hotel itu. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi. Sebelum kita mulai materinya, kita adakan dulu ice breaking yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya ya, biar lebih semangat lagi. Ayo yang masih di luar silakan. Sini juga. Ngapain dari rumah? Hah? Door, itu ya, ingat, door. Oke. Terus kedua, door. Enggak kena, gitu ya, geleng-geleng kepala, geleng-geleng badan, biar bergerak. Oke. Nah, yang ketiga, jika ibu kasih door, kalian bisa. Oke? Dah paham? Oke, jika misalnya door, gimana? Door. Jika ibu bilang dar, pura-pura pingsan. Jika ibu bilang dor, jika bilang dor. Ini usahakan badannya goyang dan biar lebih semangat ya. Dengan promosi dan conversationnya biar lebih semangat. Paham ya? Bagi yang salah berada di depan kan. Jangan salah. 1, 2, 3. Dar. Siapa yang salah? Ayo. Oke, ulang. 1, 2, 3. Dar. Lanjut. Dar. Lagi sekali aja. Dar. Gak ada salah ya. Oke, dar. Silakan duduk. Sudah merasa gimana? Sudah merasa panas? Sebelum nanti ibu kasih conversation resepsionisnya? Sudah ya? Sudah merasa? Oke.
Baik, hari ini adalah kita pelajari tentang resepsionis. Yang sebelumnya reservasi. Sekarang resepsionis adalah bisa lihat kan? Bisa. Oke, jelas ya. Merupakan salah satu dari departemen front office yang bertanggung jawab dalam penanganan tamu atau pengunjung hotel jika tamu tersebut check in, stay di hotel, dan check out. Oke, ini adalah fokus tugas daripada seorang resepsionis itu ada menangani check in, stay in hotel, dan check out. Oke, itu bedanya dengan reservasi. Kalau reservasi menangani pemesanan, baik itu lewat telepon maupun ketika datang langsung, itu ya. Kalau resepsionisnya ketika tamu check in, apa yang harus kalian lakukan pada tamu tersebut. Terus ketika tamu stay di hotel, pelayanan apa aja yang harus kalian berikan kepada tamunya. Dan selanjutnya ketika check out, bagaimana cara kalian menangani tamunya yang check out. Di akhir dari PPT ini Ibu tampilkan sebuah YouTube, nanti kalian bisa nonton sama-sama cara menangani tamu ketika check-in dulu. Nanti pasti kita akan mempraktekkan bagaimana check-in-nya dan bagaimana check-out-nya. Kalau stay di hotelnya paling seputaran hanya menangani penitipan barang atau penitipan kunci. Kita terlebih akan mempraktekkan tentang check-in dan check-out-nya. Oke? Ada pertanyaan di seputaran resepsionis ini? Jadi kalian ada bayangan? Nah, sebenarnya di hotel seperti Ibu bilang sebelumnya, kalau dahulu itu di front office itu dibagi menjadi beberapa staff. Ada khusus staffnya reservasi, khusus staffnya menjadi seorang resepsionis, dan khusus tugas staffnya menjadi bellboy. Namun sekarang berubah seiring dengan zamannya waktu, mungkin ada punya staff 3 atau 4 staff di resepsionis aja sudah cukup karena mereka mengambil kerjaan all in one. Kedua staff itu harus bisa menjadi seorang reservasi, bisa menjadi bagaimana seorang resepsionis, dan bisa bagaimana menjadi bellboy. Jadi kalian semua harus benar-benar tahu semua kerjaannya. Apalagi nanti ketika kalian bakal training memilih jurusan departemen front office, jadi ada bayangan front office itu loh pekerjaannya kayak begini. Jadi tingkatkan lagi, terutama di bahasanya kalian. Karena gimana? Kemarin saat pembuatan video reservasi tersebut sudah sangat bagus, namun yang Ibu harapkan belum sesuai. Kenapa? Karena masih ada beberapa dari kalian itu baca teks. Jadi video tersebut masih terlihat sangat membaca teks itu. Namun yang Ibu inginkan seharusnya adalah tanpa teks apapun kalian sudah bisa komunikasi dengan tamunya. Begitu. Nah, mungkin di resepsionis nantinya bisa kalian lebih tingkatkan lagi ya. Gimana sih cara saya itu biar tidak lihat teks? Ketika tamu datang itu biar saya siap, biar ready ngomong dalam bahasa Inggrisnya langsung, gitu ya. Mungkin yang kemarin videonya Ibu ingatkan satu kelompok itu, namun yang untuk kedepannya baru harus perorangan. Ini 2 orang, siapa jadi guest, siapa yang jadi resepsionis. Jadi kalian harus benar-benar meningkatkan diri lagi dalam komunikasi bahasa Inggrisnya. Ya, itu yang poin pentingnya di front office. Tanpa kalian bisa bahasa Inggris, mungkin kalian masih lumayan susah jadi seorang front office. Apa yang harus saya bilang sih pada tamunya gitu. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian dari sekarang, biasakan diri kalian menggunakan bahasa Inggris untuk di kedepannya biar kalian mampu bersaing di tempat training kalian. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini resepsionisnya? Oke. Mungkin apa yang kalian ingin tahu, apa sih check in Bu, apa sih check out Bu, atau yang lainnya? Bisa? Mungkin ada yang mau bertanya? Apa bertanya? Diaktif lagi. Atau sudah paham sampai di sini resepsionisnya? Sudah? Sudah?
hari ini. Terus dia sudah datang, biasanya tamu itu akan check outnya jam 12 siang. Ketika kalian mau check in itu pasti sebelum jam 12 siang itu kalian sudah berada di hotel. Jadi kalian harus wajib menyelesaikan semua registrasi yang harus dilalui tahapan-tahapannya. Seperti ketika kalian melapor ke front office, saya mau check in, terus ditanya apa sudah memesan kamar, jawab sudah. Nanti di sana akan ada tahapan-tahapannya. Kita lanjut ke materi nanti, oke? Itu disebut check in. Tamu ketika datang disebut check in. Check out, tamu berangkat. Oke, tamu yang berada di hotel sudah selesai masa menginapnya, itu. Atau dia akan berangkat ke tempat yang lain, itu dah namanya check out. Kalau ini stay in hotel apa? Tamu yang menginap di hotel, tamu yang masih menginap di hotel ya. Jadi resepsionis itu menangani check-in-nya apa aja, tahapannya. Terus stay in hotel itu tadi bilang kalau stay in hotel nggak terlalu banyak sih ya, paling dia lewat telepon aja dia minta bantuan, tolong antarkan makanan ke ruangan saya. Misalnya dia telepon ke resepsionisnya, baik terima kasih, resepsionis akan menghubungi departemen FD Service. Selamat pagi, atas nama misalnya Alejandro, nomor kamar 101 memesan makanan, tolong diantarkan. Itu kalau menangani tamu stay di hotel. Oke, masih dalam seputaran di hotel. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Sudah mengerti? Jadi menurut kamu resepsionis apa? Resepsionis. Melayani apa? Tugas resepsionis melayani yang datang hotel atau disebut dengan check in. Apa lagi? Stay in hotel dan check out. Sudah paham ya? Yang lain gimana? Bisa lanjut materinya? Oke. Tadi pengertian resepsionis. Sekarang ke tugas dan tanggung jawab seorang resepsion. Oke, kalian bisa baca. Oke, menerima sekaligus menyambut kedatangan tamu. Seperti tadi kita bahas itu. Ketika tamu datang, kalian wajib menyambutnya dengan memakai 3S ini: senyum, sapa, salam. Di mana sebuah office di hotel biasanya ketika tidak ada tamu, mereka mungkin disediakan, beberapa hotel menyediakan kursi ya di belakang front desk tersebut. Namun ada hotel juga yang tidak menyediakan kursi sama sekali. Jadi seorang petugas resepsion itu full day harus standby, harus berdiri. Entah itu ada tamu, entah itu tidak ada tamu, tetap berdiri. Namun ada beberapa hotel yang baik hati menyediakan sebuah kursi. Ketika tidak ada tamu, kalian bisa duduk sebentar untuk merilekskan kakinya. Nah, saat tamu datang, ketika dengan sigap kalian harus berdiri. Otomatis di hotel-hotel tertentu punya cara salam sapanya, ada yang kayak begini, ada yang menundukkan badan saja, tergantung daripada SOP di hotel. Oke? Tapi kalau kita di sekolah ini kita ucapkan tangan jari. Oke, seperti ini. Good morning, welcome to our hotel. Can I assist you? Can I help you? Do you need help? Gitu. Oke, pertama kali menyambut kedatangan tamu dengan seperti itu. Oke, mungkin bisa dipraktekkan salah satunya. Rizky mungkin berdiri. Ketika anggap ibu ada ibu tamu ya, dari sana aja kalau berdiri. Anggap tamu. Oke. Nah, ibu tamunya jawab. Ya. Ya, langsung ke yang belakang. Hello, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. How may I assist you? Alright, I would like to check in. Oke, nah sampai di sana ya. Seperti itu contohnya. Tapi kalau bisa avoid kata hello. Avoid artinya hilangkan kata hello.
madam atau miss ya, Mrs. atau miss. Ajun, can you give me a sample for other friend? What you gonna do if subject come to protest? Berikan contoh pada temanmu. Seandainya jika ada tamu yang datang ke meja resepsionis pertama kali, what do you do? Apa yang harus kamu lakukan? Otomatis kan baru ada dua. Satu dua yang dilakukan. Berdiri, anggap tamunya. Yang harus saya lakukan menerima Praktek aja langsung, nggak usah diomongin kayak tadi yang dilakukan di sini. Kayak tadi yang dilakukan di sini. Bagaimana yang kamu lakukan waktu itu ketika kamu pertama kali datang ke meja resepsionis? Kayak tadi Rizky yang lakukan tuh, lihat. Contohnya. Good morning, how are you today? Maybe in a hotel, my speaking, are you speaking, my issue? Thank you so much. Oke, silakan duduk. Ketika kalian menyapa tamu pertama kali datang ke front office, oke, nggak usah kalian sama seperti di telepon, ada perbedaannya, oke? Kalau di telepon mungkin kalian dengan sigap dengan lancar, good morning, Taksu Bisma Hotel, seperti itu ya. Ajun speaking, how may I assist you? Itu contoh by phone. Oke. Nah, ketika kamu datang langsung berhadapan dengan kita, langsung kita senyum. Good morning, Mister. Welcome to our hotel. Can I help you? May I assist you? Oke, lebih mudah ucapkan yang mana kalian bisa saja itu semua kata polite ya, sopan ya. Can I help you? How may I assist you? Do you need help? Itu semua katanya sopan. Bagus. Bisa digunakan. Oke? Seperti itu menyapa tamu tetap berdiri, ingat. Good morning, afternoon, good evening. Welcome to our hotel, madam. Or welcome to our hotel, mister. How may I assist you? Oke, udah paham sampai di sana? Lagi satu contohnya, mungkin kamu berikan contohnya. Ya, gimana? Baiknya, grooming kalian menangani tamu ketika baru datang. Seperti yang tadi Ajun lakukan, seperti yang tadi Rizky lakukan. Gak apa-apa, belajar aja. Namanya berdiri di depan ketika ada tamu datang. Ayo, langsung. Ayo, lakukan, coba berani. Karena nantinya semua harus praktek, harus bisa menjadi seorang resepsionis. Habis, anak ibu tamu datang, kamu langsung berdiri. Gak apa-apa salah, gak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi. Tadi kan sudah ngomong di depan. Oke, yang harus kita lakukan adalah apa? Hah? Oke, menyapa tamu. Oke, menyambut kedatangan tamu. Terus yang kedua harus senyum salam sapa. Nah, dengan menyambut tamu tersebut, mari dengan berdiri kita mengucapkan welcome, selamat datang ke tamunya. Baik itu greeting morning, afternoon, evening. Habis itu boleh dengan oke, kita contoh sekali lagi ya. Anak ini menyambut. Good morning, welcome to our hotel, Miss. Can I help you? Karena kamu bisa lakukan seperti itu. Ya, seperti yang ada bilang tadi, sudah lakukan dia melalui mencoba dia menjawab melalui telepon. Oke, ya, nanti pasti tidak salah seperti lagi. Belajar information kalian.
awal materi sekali Ibu bilang front office akan selalu berhubungan dengan bahasa Inggris. Gak apa-apa. Ibu sebagai tamunya. Siap. Oke, nah gitu aja dulu ya. Kuenya 1, 2, mana ya kuenya ya. Udah paham sampai di sana? Ada yang nggak mengerti sampai di sana? Apa perlu Ibu sudah satu-satu semuanya perhatian dulu? Benar? Oke, silakan sudah. Gampang kan? Gampang. Oke, selanjutnya. Memproses pendaftaran tamu, mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu. Memproses pendaftaran tamu ini sama seperti tadi di awal-awal itu greeting. Setelah memproses, kalian pasti otomatis akan mempersiapkan seperti contohnya registration form. Bentar kita akan mengisi praktek mengisi cara registration form ini. Setelah itu baru praktek membuat conversation, menangani tamu check-in. Oke? Apa aja yang perlu dilakukan saat memproses pendaftaran tamu? Otomatis menanyakan identitas tamunya. Boleh saya meminjam KTP atau meminjam paspornya? Tujuannya kalian untuk melengkapi registration form ini. Oke? Wajib itu ketika tamu datang check-in, wajib kalian harus melengkapi ini. Walaupun di sistem sudah ada, sebenarnya ini juga sangat penting. Jadi kalian benar-benar tahu ada buktinya. Ini ada bukti nyatanya di registration form secara manualnya. Oke? Terus mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu. Otomatis karena dia sudah datang, dia sudah check-in dan proses pendaftarannya sudah dilakukan. Seperti itu ya, bayarnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kalian wajib memblok kamar tersebut. Artinya jika tidak diblok, takutnya kamar tersebut akan terjual kembali. Itu karena di sistem belum ada blokir, mungkin aja tamunya cancel. Tapi ketika dia check-in, wajib kalian seorang petugas resepsionis itu memblok kamar tersebut. Artinya tamu ini sudah datang, nggak boleh lagi dijual kamarnya. Iya, itu sudah penting. Terus setelah selesai di sana, kamu seorang resepsionis menangani kunci kamar tamu. Oke, memberikan kunci kepada tamunya. Biasanya kalau di hotel-hotel itu kunci itu tidak boleh hilang. Jika hilang kunci tersebut, kalian harus membayarnya. Mungkin ada tergantung ada $5, ada $10 pergi bayarnya. Jadi wajib ketika kalian check-in dikasih kunci, terus ketika kalian mau keluar misalnya mau tur, kunci tersebut harus dititipkan di resepsionis. Tujuannya agar tidak hilang. Bayangin kalau hilang, logo lagi kalian akan bayarnya. Ya, jadi memang kemanapun kalian pergi jika keluar hotel itu kunci harus dititip. Oke? Terus menjawab seorang resepsionis juga tugasnya adalah menjawab telepon dengan cepat dan ramah. Seperti tadi yang Ajun bilang itu, lalu ucapkan good morning. Apalagi Ajun? Ingat tadi? Oke, jika menangani telepon dari luar hotel, di sana di telepon akan kelihatan biasanya ya. Telepon
Tidur di luar. Tidur di luar artinya di luar di mana? Hah? Di luar hotel. Di luar hotel. Tidur di taman apa di mana? Oke, karena kamu tadi tak lihat pipa-pipa itu nggak mendengarkan itu, otomatis nggak bakal bisa jawab. Jadi jika ada yang menjelaskan di depan, wajiblah dengarkan gitu ya. Biar dia ngerti. Oke, ulang sekali lagi. Sleep out itu tamu yang menginap di hotel, namun tidur di hotel lain. Bukan di luar. Iya. Kamu menginap di hotel kita, namun dia tidurnya di hotel yang lain. Yang itu ya. Ya itu maksudnya ya, bukan di luar negara itu, oke ya. Oke. Coba terus dulu tanya Oke, selanjutnya melakukan koordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. Seperti tadi bilang, pasti akan selalu menerima telepon dari departemen-departemen lain. Oke, untuk koordinasi, misalnya dia harus koordinasi dengan housekeeping. Tolong sediakan buket bunga, atau tolong sediakan kamar honeymoon di luar villa apa seperti itu. Itu sebuah koordinasi agar berjalan lancar semuanya. Oke. Membuat laporan seperti laporan tingkat hunian, laporan tamu menginap di hotel, wajib ini yang ada laporannya. Oke, sudah paham mungkin sampai di sini? Nanti ibu PPT ini akan share di blog ya. Kalian bisa belajar lewat PPT ini saja. Oke. Ada pertanyaan seputaran tugas dan tanggung jawab resepsionis? Ada? Tidak. Oke, tidak. Oke, lanjut ke perlengkapan dan peralatan resepsionis. Nah, sebelum ke materi ini, ada yang sudah pernah masuk ke meja resepsionis sebelumnya? Yang praktek pasti sudah tahu ya. Apa aja kira-kira yang ada di resepsionis di Promovision? Telepon, apa lagi? Komputer, apa lagi? Kertas, apa lagi? Pulpen, apa lagi? Hah? Tulisan resepsionis. Oke, sudah ada bayangan nanti kalian ya. Sudah pernah ada yang datang ke sebuah hotel? Sudah? Oke, hampir sama ya. Cuman praktek front office kita itu juga hampir sama dengan sebuah front office yang ada di hotel yang baru masuk itu. Oke, perlengkapannya meliputi ada meja resepsionis atau front desk. Front desk yang di depan itu gunanya untuk melayani tamu check in, check out, atau tamu yang stay di hotel. Oke, ada kursi. Tapi ingat seperti tadi bilang tidak semua hotel menyediakan kursi. Syukur jika kalian training sebagai front office disediakan sebuah kursi, sangat syukur. Hanya kaki nggak apa-apa. Ya. Terus ada lemari. Lemari ini fungsinya untuk apa kira-kira ya? Bagus untuk menyimpan data-data dokumen tamu di sana. Ada room slip contohnya, atau apa namanya, arrival guest, departure guest, tamu mana yang datang, tamu mana yang pergi, seperti itu ya. Oke, dan ada papan pengumuman. Kira-kira kenapa harus ada papan pengumuman di front office? Papan seperti papan di front office itu ada papannya itu. Kalau di hotel-hotel mungkin di belakang back office-nya ada sebuah papan kecil. Kira-kira apa? Kenapa harus ditaruh sebuah papan? Untuk menempel surat. Ya, bisa juga. Untuk memberikan sebuah informasi yang penting. Oke, misalnya malam ini akan ada tamu VIP guest yang check in. Tolong berikan perhatian yang lebih. Tolong berikan pelayanan yang ekstra. Di sana pengumuman semuanya sangat penting. Jadi ketika front office datang, lihat dulu pengumumannya. Oh, ini nanti tamunya ini. Itu
terlihat, dari mana dia terlihat. Jadi dengan singkatannya PEBX. Oke, ada non-rek status kamar, ada key-rek. Kira-kira di hotel kita ada nggak kotak kuncinya? Ada. Yang kelasnya pasti ada di sebelah sampingnya itu, oke? Terus mesin faksimiil. Mesin ini digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen dari jaringan telepon. Oke, ada pertanyaan sekarang perlengkapan dan peralatannya? Dah, bisa kita lanjutkan lagi ya? Oke, formulir resepsionis. Oke, formulir ini gua hanya bawakan satu contoh formulir aja yang mana di sininya banyak sekali jenis-jenis formulir seorang resepsionis itu ya. Nanti kita akan satu-satu praktek coba mengisi formulirnya. Oke, di sini ada registration form. Nah, ini bawa satu aja registration form. Ada guest card, guest bill, expected arrival list, guest slip, cash receipt, weapon receipt, luggage tag, baggage claim check, change room form, slip out form, message form, guest in-house list, cancellation list. Oke, nanti mungkin kalian akan mencari per kelompok aja ya. Apa sih yang dimaksud dengan formulir-formulir ini, pengertiannya itu apa? Nanti uraikan di tugas kelompok kalian, jadi kalian paham gitu kan. Kalau registration form apa sih artinya? Terus selanjutnya kalau misalnya guest card itu untuk apa sih gunanya, apa artinya? Itu ya, per kelompoknya gitu ya, di kelompok. Terus formulir yang terkait dengan fasilitas hotel lainnya, seperti telepon bill, laundry bill. Kenapa ada bill-bill kayak gini? Ini ketika tamu menginap di sebuah hotel, mungkin dia tidak punya paket, mungkin HP-nya mati, lowbat atau apa kayak. Terus dia akan menggunakan sambungan telepon. Dia akan minta bantuan ke resepsionis. Tolong sambungkan ke negara saya mau nelpon istri saya, itu contohnya ya. Otomatis dia akan kena cas, akan kena pembayaran. Makanya untuk itu ada telepon bill. Misalnya berapa internasional pembayarannya, 500.000 mungkin ngomongnya lama gitu ya. Dahulu mungkin kalian pakai telepon bill ini di hotel, namun sekarang karena zaman internet sangat canggih, mungkin jarang menggunakan telepon bill karena pasti sudah ada email tentunya ya, sudah ada WhatsApp dan lain sebagainya untuk komunikasi mereka lebih lancar. Oke, laundry bill kira-kira apa? Ada yang tahu laundry bill? Bisa apa? Biaya laundry, ya betul. Nah, ketika di hotel tersebut menyiapkan jasa layanan laundry, tidak semua hotel ada laundrynya ya. Namun ketika ada laundry, otomatis ada listnya laundry bill. Nah, otomatis mereka ingat 1 minggu nggak mungkin pakaiannya nggak dicuci, pasti akan dicuci. Otomatis mereka menemukan jasa laundry. Ada billnya berapa mereka membayar. Itu juga fake-nya, fake sama dengan juga telepon. Oke, lanjut flower requestion form. Misalnya dia mau merequest sebuah bunga untuk pacarnya, mungkin lagi ulang tahun, atau bunga congratulation untuk temannya atau bagaimana ya. Terus guest birthday form, singkat. Oke, selanjutnya formulir terkait konsumsi tamu. Ada formulir restoran bill, ada bar bill, breakfast coupon, meal coupon, serta welcome drink. Nah, ketika tamu check-in di resepsionis, harga kamar itu biasanya sudah termasuk breakfast coupon, meal coupon, dan welcome drink. Jadi mereka tidak perlu membayar ke ini lagi. Oke, itulah wajib kalian memberikan kupon ini. Tujuannya, ketika kamu ke restoran, tamunya ke restoran akan memperlihatkan
ini laundry-nya berapa, bill dari barnya berapa, terus ditambah harga kamarnya. Berarti tamunya akan membayar sejumlah yang tertera di bill tersebut. Jika tamunya tidak pernah datang ke bar, tidak makan di restoran ataupun tidak menggunakan laundry, dia cukup hanya membayar harga kamar saja, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, sampai di sini sudah paham? Ngerti? Lanjut, ada pertanyaan? Jika tamunya tidak mempunyai bayar, saya digajikan dan akan dilakukan. Jika tamu tidak mampu membayar, biasanya selama ini sih menurut pengalaman ibu, dia akan menyesuaikan dengan budget yang dia bawa. Gitu, misalnya dia bawa uang misalnya 10 juta, jadi dia harus ngabisin minimalnya 8-9 jutaan lah. Seperti itu ya. Namun tidak memungkiri juga ada beberapa tamu seperti tamu kawitan, misalnya tamu India, tamu kawitan kita ya. Nehi itu jangan salah, itu akan membuat komplain mengada-ngada. Misalnya yang mana dia harus bayar 500.000, mungkin dia akan komplain bilang kamarnya jelek lah, AC-nya bocor lah, agar dia bisa mendapatkan sebuah diskon. Jika dia tidak dikasih diskon, nanti dia akan cuat-cuat di internet. Ngomong di internet begini, oh hotel ini loh buruk sekali pelayanannya, saya kasih bintang 1 aja, jangan kalian datang ke hotel ini. Nah, otomatis rating hotel tersebut akan benar-benar turun. Jadi setiap hotel itu pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Namun jika tidak tahu tipe tamunya seperti tamu karawitan seperti ini ya tipenya, kita juga harus pintar-pintar menanganinya. Kita pintar menanganinya dalam hal jika memang itu kesalahan yang dibuat oleh staff kita minta apologize. I do apologize sir for the inconvenience. I will not do again anymore. Seperti itu misalnya, saya mohon minta maaf tuan nyonya atas kesalahan yang dilakukan oleh staff saya, dan saya tidak akan mengulangi hal ini. Jika memang kalian tahu, telusuri dulu kesalahannya di mana. Namun jika itu dibuat-buat oleh tamu, kalian wajib juga harus punya keberanian. Kami tidak punya kesalahan apapun. Ini adalah bukti dari kesalahan Anda. Jadi Anda harus membayar semua ini. Itu, oke? Jika tetap tidak mau bayar notak seperti itu, ambil paspornya. Ya, jika ambil paspornya, dia nggak akan bisa kemana-mana lagi karena itu adalah bukti ketika berada di airport tersebut pasti harus melihat paspor. Tanpa paspor nggak akan bisa terbang. Ada di sana juga tertera visa di dalam paspor tersebut. Jadi tanpa itu dia nggak akan bisa kemana-mana. Tahan dulu ID-nya dia. Bicaranya kalau memang kesalahannya dari dia. Mau tak mau dia pun harus bayar. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi lebih tahu lagi, menggali lagi kenapa sih jika kamu begini. Bagus. Ayo ada lagi pertanyaan. Siapa yang bertanya lagi Rizky? Ada pertanyaan lagi kamu bertanya? Biar lebih mengerti. Jika menemukan satu masalah kayak ajar tadi itu, jadinya paham bahwa harus begini loh dilakukan, harus begini. Ya. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, di sini persiapan awal orang resepsionis. Persiapan awal kegiatan resepsionis. Bisa lihat nggak kecil-kecil tulisannya? Lihat bisa. Enggak. Oke. Persiapan awal kegiatan resepsionis membaca buku logbook. Logbook ini biasa harus ada di meja resepsionis. Oke. Tujuannya untuk mengkomunikasikan misalnya
oh saya harus menyiapkan bil dokumen tamu yang check out seperti itu ya. Oke ya. Oke. Memeriksa satu, membaca buku logbook. 2, memeriksa laporan status kamar. 3, memblok kamar. Jadi tadi udah bilang itu memblok kamar ya. Tujuannya apa memblok kamar? Ya, supaya tidak ada orang ke sana, supaya tidak terjual lagi. Oke. Terus yang keempat, memeriksa sistem check-in. Ini sama seperti setiap hotel punya aplikasi-aplikasi tersendiri ya di komputernya. Mereka menggunakan aplikasi apa? Nanti tinggal memeriksa aja, klik aplikasinya itu, langsung lah muncul apa ya. Kalau kita ada di bawah, di komputer kita ada di bawah. Nanti kita pelajari, cuma ada satu komputer untuk orang. Butuh waktu untuk mempelajari satu persatu. Oke, nah menghitung available room. Kalian bisa lihat contohnya menghitung available room. Apa artinya kira-kira available room? Kamar yang tersedia, tepat. Menghitung cara kamar yang tersedia. Nah, di sini sudah contohnya ada ya, apa aja yang dilakukan. Contoh perhitungan sebagai berikut. Misalnya, nanti di soal ulangan akan dikeluarkan hal seperti ini. Sama seperti matematika, namun ini lebih mudah daripada matematika. Oke, jadi seorang resepsionis harus tahu kuncen yang di sisa kamar. Pasti nggak tahu kalian terima telepon ya. Setiap telepon masuk ke kamar, bang kalian sedangkan kamar nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalian harus tahu perhitungan kamar ini. Oke, misalnya jumlah kamar hotel ada 102.
Nggak bisa ya bawa lagi. Ada suaranya. Oke, saya ajak ke grup ya. Nanti di grup bisa. Share di WA ya. Saya kasih bisa biar kalian lebih mudah mengerti.
Aku itu dia. Ini jangan dihilangin ya, karena ini kita kalau praktek terusnya lagi. Apa yang kalian simak dari video tersebut? Cara-cara menerima tamu ketika kedatangan tamu tersebut sudah reservasi atau belum? Nah, nanti kita juga belajar seperti itu. Tamu yang sudah reservasi itu lebih mudah sekali loh, ketimbang tamu yang belum reservasi. Oke, baik, perhatikan ini apa namanya? Registration form, mendapatkan formulir registrasi ya. Tingkat bahasa Inggrisnya registration form.
Nomor tergantung kedatangan tamu per hari itu boleh bisa satu, bebas ya, tak boleh banyak dalam kalimat. Nomornya. Namanya bebas ya, Bu ya? Ya, nomornya. Terus name itu nama guestnya. Mungkin kalian nanti angkat teman aja tulis. Hanya kamu dia sudah kenal, teman sudah teman-temanmu. Seperti itu ya. Name-nya. Karena nanti udah kan latihan, pasti kalian akan bersama teman kalian. Gambarnya ini anak di waktu. Nomor apa namanya? Nomor tamu boleh satu dua ya. Nomor maksudnya ketika kamu datang tuh bisa 10 orang kan itu oleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya dah, baru sampai name. Sudah ngerti name? Kasih nama teman kalian. Kamu bisa aja pakai. Tapi nanti kita banyak kan akan capture Oke, next Yonayuti. Apa ini artinya? Apa? Negaranya. Kenegaraannya apa? Negara? Bali negara? Indonesia. Indonesia. Boleh silakan negara apa pakai silakan. Silakan negara apa? Amerika, Malaysia, silakan. Oke, date of birth apa ini? Tanggal lahir tamunya. Nanti tanggal lahir temannya ditulis berapa? Oke. Kalian sudah sadar? Jadi home address. Alamat temannya ya. Bisa Bangkok, California atau apa? Silakan ya. Alamat temannya. Terus selanjutnya occupation. Apa itu? Kira-kira yang tahu occupationnya itu apa? Ada yang tahu? Itu pekerjaannya apa? Oke, misalnya dokter Halo, pelajar. atau student boleh. Pelajar, student boleh. Dokter atau yang lainnya silakan bebas isi pekerjaannya. Bahasa Inggris pakai Bu ya? Yes, bahasa Inggris pakai. Tulisannya boleh. Drive apa namanya? Drive sama dengan apa? Arrive sama dengan kedatangan sama dengan check-in. Tanggalnya boleh dibuat oleh kedatangannya tanggal hari ini. Dah, baik sudah ya. Ayo. Purpose of visit kira-kira apa? Purpose of visit. Oke, tujuan daripada berkunjung itu apa? Untuk apa kalian? Misalnya untuk holiday, untuk honeymoon, untuk bisnis atau apa ya? Silakan. Terus departure sama dengan apa? Keberangkatan atau check out. Silakan boleh kalian isi bebas check out kalian mau 1 bulan lagi atau mau check out 1 minggu lagi atau check out besok. Silakan. Excuse me, Mr. Hobi, please. Oke. Ngerti dah departure apa? Kamu check out atau keberangkatan. Yes, tanggalnya dibuat kapan? Misalnya kamu check in hari ini mau check out 1 bulan lagi, berarti tanggal 1 bulan depan. Atau mau check out 1 minggu lagi, tanggal lagi 1 minggu itu berapa? Diisi. Atau mau check out besok, check in hari ini tanggalnya, check out besok tanggalnya diisi. Oke? Terus identification. Jangan menggunakan paspor ya, karena di sini diminta number of passport. Kalian bisa tulis di sini paspor. Biasanya identification bisa menggunakan KTP kalau orang lokal, tapi kalau orang interlokal, internasional menggunakan paspor. Jadi tulis di sini paspor. Oke. Number of passport bisa
Issued by, paspor itu dikeluarkan di mana? Paspor itu dikeluarkan di mana? Misalnya kita di Bali itu ada 2 imigrasi, ada satu di Singaraja, ada satu di Denpasar. Jadi kalian bisa taruh di sini issued by Denpasar atau issued by Singaraja. Date of issue. Tanggal paspor itu dikeluarkan. Berarti tanggal paspor dikeluarkan sebelum kalian check-in. Misalnya kalian check-in hari ini, paspor pasti dikeluarkan mungkin 1 minggu atau 1 bulan sebelum kalian check-in. Kira-kira berapa? Sekarang tanggal berapa? 16. Sekarang tanggal 16. Mungkin 10 Oktober dikeluarkan paspor kalian. Jadi sebelum kalian holiday, sebelum kalian liburan, harus sudah ada paspor. Oke? Jadi tanggal paspor itu tidak boleh setelah kalian check-in. Jangan seperti itu ya. Harus sebelum kalian check-in. Udah ngerti? Udah? Itu paspor ini dah? Date of issue. Oke, room number. Kalian di sana 202. Tahu berapa? Silakan bebas. Nomor kamarnya bebas ya. Yang mana baca? Itu di samping samping kotak jangan. Nih, Ray. Ada sudah check-in atau kedatangan? Apa namanya mau check-in? Oh, hari ini. Baik itu sama dengan kedatangan atau sama dengan orang yang menginap misalnya 2 orang person dua angka 2 aja. Oke. Ini bertugas dengan apa namanya itu, kalian seorang resepsionis punya istilah nama menggunakan 3 huruf kalian, misalnya DWAYU gitu, misalnya DWA begitu inisial. Kalian punya inisial masing-masing
di sebuah sistem. Jadi jangan hanya yang tiga. Misalnya ketut KTT, misalnya boleh atau KTA atau apa yang penting tiga huruf inisial kalian. Oke? Sudah? Selanjutnya payment instruction, petunjuk pembayaran. Tamunya mau bayar apa, berupa apa? Tamunya mau bayar cash atau credit card atau travel company, boleh silakan. Kalau cash tulis cash. Yang terakhir guest signature, tanda tangan kamu. Nah, bukan tanda tangan kita. Kita seorang resepsionis setelah mengisi formulir ini. Oke, dengarkan itu. Setelah selesai mengisi formulir ini, kita serahkan kepada tamunya. Excuse me, Mister, excuse me, Madam. Did you sign here, please? Minta tanda tangan kepada tamunya. Oke. Kalau sekarang sudah sangat bagus di sistem komputer, semua ada isi, tinggal nge-print, tinggal minta tanda tangan ke sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaan untuk formulirnya? Sudah? Baik anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran ini ya. Bentar, baru kita kembali ya. Seperti biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu udah minta refleksi dua orang dari kalian. Refleksi seperti bagaimana sih apa yang sudah kalian pelajari materi hari ini bersama Ibu. Mungkin Kajun bisa memberikan refleksinya di depan. Hari ini saya sudah mempelajari hal apa aja. Seperti satu, bla 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 dan lainnya. Dan sampaikan juga pesan-pesan kamu untuk belajar hari ini apa? Nah, Kajun, nggak apa-apa, biar santai aja. Sini di depan. Hai teman-teman, hari ini saya sangat bahagia. I'm so happy because saya belajar front office, sangat menyenangkan. Contohnya seperti itu ya. Silakan. Beri tepuk tangannya dulu yang semangat. Ya teman-teman, hari ini saya mempelajari banyak hal yang diajarkan oleh bisnya. Di sini saya mempelajari apa itu front office dan tentang reservation dan apa yang harus dilakukan saat pengiriman tamu, check-in dan check-out, dan cara mengisi formulir reservation dan banyak lagi yang bisa saya dapatkan yang telah diajarkan oleh bisnya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Gak apa-apa ya kalau memang ada kekurangan atau saya merasa kurang dinamis karena terlalu cepat saat menyajikan materi seperti itu, silahkan ya ucapkan, gak apa-apa. Rizky bisa berikan pesan-pesannya, refleksinya di depan sekali lagi. Cuma dua orang ya.
selain model dan layout, dan juga sudah belajar tentang cara mengisi resepsionis form. Terima kasih anak sudah menyampaikan refleksi kesan-pesannya dengan pembelajaran hari ini. Oke. Untuk yang lainnya kita nanti akan memberikan lewat video call ya. Bisa kalian tulis kesan-pesannya, silakan apapun yang kalian mau tulis. Oke, untuk minggu depan kita akan praktek tentang penerimaan tamu individu dengan reservasi seperti yang sudah tadi disajikan ke YouTube tersebut. Oke, nanti kalian membentuk kelompok 2 orang aja, jangan berbanyak. Karena seperti yang sudah sebelumnya berbanyak dan kelompoknya, tapi saat ini cukup 2 orang yang menjadi guest dan menjadi resepsionis untuk minggu depannya. Oke. Nah, seperti kita mengawali pembelajaran dengan doa, begitu juga kita mengakhiri pembelajaran dengan doa. Bapak mungkin bisa pimpin. Oke, istirahat dulu ya. Habis istirahat baru kita lanjut lagi 1 jam. Ya. Oke, selamat siang Ibu. Gimana rasanya tadi sudah melakukan pembelajaran? Sangat senang, siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. Tadi kan sudah saya supervisi, ada sedikit yang mau saya sampaikan ya dalam proses pembelajaran tadi. Luar biasa sudah tadi. Ada beberapa yang mau saya jelaskan di sini ya tentang bagaimana tadi sudah proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Proses pembelajaran itu sudah luar biasa. Dari baru datang ibu itu memposisikan siswa, terus ada doa, salam, gitu ya. Terus absensi juga sudah luar biasa dengan tanda tangan Bu ya. Jadi saya lihat itu menunjukkan bahwa kedisiplinan dari siswa yang ibu tanamkan itu sungguh luar biasa ya. Terus tujuan pembelajaran juga sudah ada tadi. Saya lihat tujuan pembelajaran jelaskan di depan. Terus materi sebelumnya sudah ibu utarakan di depan kelas sehingga mereka terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan penampil tadi sehingga mereka mengingat kembali apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Terus setelah itu ibu menjelaskan materi dengan bagus dengan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi siswa berinteraksi jadi 2 arah, itu yang sudah amati. Terus mereka juga melakukan praktik pembelajaran seperti apa yang ibu harapkan. Itu mereka sangat tertarik dengan apa yang mereka sudah, itu sangat luar biasa itu. Setelah itu yang saya pantau tadi ibu sangat luar biasa sudah memberikan apresiasi kepada siswa yang mau menjawab ya, itu sudah ibu lakukan. Setelah itu refleksi sudah ibu lakukan dengan baik ya, mereka mau melakukan refleksi pembelajaran itu, artinya mereka betul paham ya, dengan senang mereka pembelajaran pun mereka dapatkan menyerap pembelajaran dengan baik. Setelah refleksi tadi materi minggu depan yang akan ibu berikan
sudah mereka dapatkan sehingga mereka siap untuk belajar minggu depan. Itu doa dan untuk sudah dilaksanakan. Nah, itu sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Itu sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi dari proses pembelajaran tadi. Ya. Tapi mungkin sedikit yang perlu Ibu nanti pertimbangkan itu mungkin masalah waktu Ibu. Jadi waktunya saya lihat mungkin sedikit lebih daripada RPP yang sudah Ibu bikin. Gitu. Terus kesimpulan saya belum lihat tadi, nah itu lagi sedikit saja. Itu. Nah, setelah Ibu mendengar penilaian saya yang tadi, kira-kira apa perasaan Ibu? Perasaan saya merasa sangat senang dan tertantang kembali ingin memberikan sebuah materi itu lebih baik lagi ke depannya. Ada hal tantangan yang lebih besar dalam diri saya, gimana sih memperbaiki pembelajaran yang sudah saya berikan ke siswa. Sangat luar biasa sekali ya motivasi Ibu dalam proses pembelajaran mengajarnya ya. Nah, untuk kedepannya tadi kan sudah seperti proses pembelajaran yang Ibu kembangkan hari ini. Kedepannya pengembangannya mungkin di mana Ibu? Yang bagian mana yang Ibu kembangkan? Pengembangannya mungkin terlebih ke proses penilaiannya seperti itu, proses pembuatan soalnya yang lebih mungkin dibilang agak hot seperti itulah, artinya lebih bagus lah nantinya dalam hal soal dan penilaian kesiswanya. Luar biasa sekali ya. Semoga harapan Ibu soal pengembangan tadi bisa terwujud dan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Itu aja Bu untuk pasca observasi yang saya lakukan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ibu, semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak, terima kasih.